kejaksaan, polisi, jaksa, hakim, semuanya pasti ngerti dong acara hukum gini-gini. Yang mana boleh, mana harusnya nggak boleh, harusnya mereka ngerti. Tapi mereka kayak pura-pura bodoh dan ngikutin prosesnya aja. Jadi tuh kayak... Kamu sekarang berapa? 15 tahun. Kamu paham gak tadi apa yang Om sampaikan tadi pada bagian pembukaan tadi? Agak paham. Agak paham ya? Ya, Om percaya kamu cerdas. Salah satu alasan Om mengundang kamu itu karena Om kaget dan terpesona dengan salah satu videomu yang beredar di media sosial. Kita saksikan. Saya Victoria Lim. Sebagai Putri Alfi Lim, di sini saya ingin meminta kepada Mahkamah Agung agar bisa lurus dan bersih dalam penegakan hukum. Terlepas dari menunggu putusan inkrah MA, tidak seharusnya Pengadilan Tinggi memerintahkan ayah saya untuk ditahan. Karena sebelumnya di Pengadilan Negeri, ayah saya sudah ditahan dan sudah lepas bebas demi hukum. Karena itu, saya berharap Mahkamah Agung bisa jeli memeriksa kasus ayah saya. Karena ayah saya adalah korban dari kriminalisasi oknum aparat. Saya berharap Mahkamah Agung bisa menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan. Bagaimana bisa ayah saya dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan, sementara pelaku utamanya sendiri cuma 2 tahun setengah. Jaksa Pinangki saja hanya divonis 4 tahun, padahal dia sudah mengkorupsi miliaran. Kenapa sama hubungannya dengan papa saya? Papa saya dituduh merugikan cuma 6 juta perak. Papa saya kalau mau bayar 10 kali lipat dia juga udah bisa. Maka dari itu saya berharap Tuhan bisa memberikan hikmah kepada Mahkamah Agung untuk melihat di balik permainan oknum aparat di bawah. Apalagi dalam pemeriksaan perkara persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa ayah saya itu turut ikut serta dalam menggunakan KTP palsu, sehingga sangat kental dugaan rekayasa oknum. Saya berharap keagungan dari Mahkamah Agung masih bisa diandalkan oleh masyarakat. Terima kasih. Om tidak tahu apakah kamu sadar bahwa pilihan kata atau diksi yang kau kembangkan dan kau katakan di sini itu kamu pahami semuanya. Sebab sejujurnya Om itu kaget. Bahasa ini tidak umum. Kau berbicara tentang kriminalisasi aparat. Tak ada keraguan dari Kate berbicara dari awal sampai akhir pada video pendek tadi. Dan itu adalah problem hukum kita, Kate. Om mohon maaf harus bertanya padamu. Kamu paham yang kukatakan itu? Ya, aku ngerti beberapa kata. Ya pasti aku paham lah kalau misalnya aku ngomongin. Karena kalau misalnya maksud, aku panggil Om ya. Kalau misalnya maksud Om itu aku ngomong caranya gimana gitu aku bisa kayak gitu. Itu karena aku sering ngeliat video papa aku. Papa aku kan itu tuh bahasanya tuh bahasa papa aku kayak gitu jujur. Aku aku sering nonton video papa aku. Jadi karena itu ya aku mau jadi seperti papa aku juga. Jadi karena itu ya aku sebelum demo itu kan biasa abis demo kan ada kayak pernyataan pers atau abis ada kejadian pers. Nah aku kayak mikir aku ngomong apa ya, aku rangkai-rangkai dulu, mikir-mikir dulu gini-gini apa ya gitu. Ya udah gitu. Jadi kalau dibilang ngerti ya aku ngerti apa yang aku omongin dong harusnya. Ya aku ngerti dong. Iya. Om tidak meragukan itu, tapi Om bertanya begini untuk meyakinkan diri Om sendiri bersama dengan penonton ini bahwa ada problem di dalam penegakan hukum kita. Bahkan seorang anak kecil, Om minta maaf ya menyebutmu anak kecil karena betul-betul badanmu kecil, tapi nyalimu itu luar biasa, persis papamu ya. Itu apa yang kau katakan itu adalah problem kita hari ini. Maka kemudian Om mengundang kamu ke sini untuk berbicara tentang itu. Mungkin saja kita tidak akan terlalu banyak berbicara tentang kasus papamu seperti apa. Coba kita tampilkan sebagai pengantar kepada penonton sebenarnya apa masalahnya Pak Alvin Lim ini. Jadi Alvin Lim itu sebenarnya dinyatakan tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-1 subsidiar kan gitu ya. Intinya adalah dia dinyatakan bersalah secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 lebih subsidiar. Kemudian dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4 tahun setengah. Menurutmu papamu bersalah nggak? Di kasus ini? Iya.
Enggak. Walaupun bersalah, ada proses yang salah. Jadi kalau misalnya papaku emang sebenarnya salah, tapi bukti-bukti semua dari yang dikumpulin dari pengadilan-pengadilan, terus dari cara proses untuk mengadili papaku itu semuanya salah. Gitu. Salah seperti apa? Ya contohnya ya, kalau kan sendiri pasti Om udah tahu kan, kalau misalnya pelaku utamanya 2,5 tahun doang, tapi papaku dituntut sama jaksa 6 tahun, terus divonisnya 4 tahun 6 bulan. Itu nggak adil. Ya, artinya kenapa papamu yang bukan ikut pelaku utama hanya hanya secara bersama-sama ya, bahasa hukumnya seperti itu, divonis lebih berat dari pelakunya. Itu ya. Oke, yang lainnya apa lagi? Okay. Nah habis itu proses hukumnya kan salah kan kalau misalnya laporin kan dari polisi ke kejaksaan, ke pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi, terus pengadilan tingkat pertama dan ke pengadilan tingkat 2 kira-kira gitu. Iya. Nah tapi kan waktu itu udah pernah ditahan di pengadilan negeri kan, terus abis itu udah bebas demi hukum, terus dari pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung, berkasnya tuntutan jaksa tidak dapat diterima, abis itu berkas dikembalikan ke kejaksaan. Terus waktu itu kan udah ditahan, seharusnya kan udah sampai KMA, tapi ini dibalikin lagi ke kejaksaan. Terus sekarang dinaikin lagi dari kejaksaan ke pengadilan negeri, terus di pengadilan negeri kan waktu itu papi aku udah jalin tahanan kan, jadi sekarang makanya nggak bisa lagi di pengadilan negeri, jadi mereka pakainya di pengadilan tinggi ditahan kan, jadi 2 putaran, padahal sebelumnya udah, terus sekarang diulang lagi gitu. Itu kan seharusnya nggak boleh, seharusnya dari MA kan harusnya backup nih, jangan kembalikan kalau ada novum bukti baru, tapi sekarang malah turun lagi ke bawah. Dan itu menurutmu tidak fair dan tidak adil? Karena di acara hukumnya ya emang begitu. Iya, itu makanya Om tanya gitu. Di mana kau dapat semua pemahaman hukum ini? Kamu masih kelas 1 SMA loh. Iya. Aku tuh nggak langsung kayak tiba-tiba set gitu. Aku nggak sebentar. Aku kadang kalau menurut aku papa aku tuh hebat banget karena bisa belajar otodidak sendiri. Sementara aku tuh masih banyak apa-apa nggak ngerti. Kayak misalnya papa ngomong, kadang papa aku sering ngomong sama Tante Pio kan di mobil gitu kan. Terus kayak ngomongnya apa sih, aku nggak ngerti gitu. Terus kayak aku nanya ke papi, tapi terus papi jelasin kayak apa sih? Terus gimana? So aku tanya ke Tante Pio, mesti gimana? Tante Pio jelasin perlahan-lahan. Jadi setiap kali kan kalau aku nggak sekolah ya, dulu pas aku masih kecil, pas aku masih kayak nggak peduli tentang sekolahan gitu-gitu, aku sering pergi-pergi sama papi aku. Kalau papi aku sih sebenarnya kadang-kadang setiap kali ngajak aku buat pergi ikut-ikut kayak gitu kan. Terus prosesnya gini. Sebenarnya waktu aku sering ikut-ikut papi, aku nggak begitu tanya ke papi. Kan kayak misalnya di pengadilan, aku bahkan nggak tahu ada pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, itu aku nggak tahu. Tapi ngeliat kayak gitu, aku tanya dikit-dikit sebenarnya dikit-dikit, tapi lama-lama jadi satu pengertian gitu loh. Jadi kayak tanya dikit-dikit doang ngerti oh gitu. Terus lama-lama tanyakin lagi, kenapa ini bisa gini, kenapa ini sini, tanya. Tapi aku tanya kebanyakan bukan ke papi. Aku tanya kebanyakan ke rekan sama Tante Pio, karena kalau papi kan sibuk gitu. Jadi aku cuma tahu dari papi, tapi untuk nanya aku nggak ngerti sama apa-apa gitu, aku nanyanya ke rekan-rekan papi sama kadang kliennya. Kayak kalau misalnya papi aku lagi ngejelasin ke klien gini. Jadi beberapa yang aku nggak ngerti aku nanya. Tapi kalau aku masih nggak ngerti lagi aku nanya biar jelas gitu. Jadi aku taunya dari, bukan kayak langsung aku minta pengajaran hukum ke papi kayak gimana, enggak. Tapi karena sering-sering ketemu papi, apalagi kasus sekarang, kemarin juga pengacaranya ngomong, aku pahamin, terus kayak ada dengar asas nebis in idem apa, terus aku cari ke Google gitu, oke, gitu. Kamu kan masih kelas 10, berarti kan belum belajar hukum kan di sana? PKN sih, tapi kayak lebih ke pendidikan kewarganegaraan. Oke, nah, kita akan masuk ke situ nantinya. Kita masih bicara tentang apa-apamu dulu. Soal hukumnya kami terbiasa di sini ya, Kate. Tidak mencoba untuk masuk terlalu jauh pada bagaimana proses-proses hukum yang sedang, apalagi sudah di pengadilan gitu ya, sudah di di dalam proses untuk itu. Tapi kami di sini mencoba beberapa kali pada banyak case itu berbicara tentang bagaimana proses penegakannya. Dan hari itu kan sekarang ini kan Kate mau berbicara tentang itu. Menurutmu sebenarnya papamu itu gimana sih orangnya? Gini loh ya, Om itu nggak kenal papamu. Tapi jujur, Om itu kaget. Ini papamu ini kalau ngomong ini seperti nggak ada remnya. Ini papamu itu berani apa nekat? Dari kacamata seorang putri tunggalnya ya? Aku tuh sering dengar papa ngomong, tapi lebih ke orang. Papi aku lebih sering ngomong ke orang lain dan aku tangkep apa
papi aku maksud. Jadi sebenarnya papi aku tuh kayak begini sekarang karena dia udah pernah ada di titik paling rendah. Jadi dia udah gak takut apa-apa lagi gitu. Apa itu titik paling rendah? Kamu menggunakan bahasa yang mengagetkan Om nih. Kebanyakan narasi yang saya dapatkan di ruang publik untuk anak seusiamu itu, ini bahasa ini agak aneh nih. Oke, titik paling rendah itu seperti apa? Kalau aku ini jadi aku sekarang nyeritain kehidupan papa aku. Gak apa-apa. Itu pilihanmu, tapi kalau tidak mau masuk terlalu jauh pada wilayah yang personal, Om bisa pahami. Dalam hal penegakan hukum saja, dalam profesinya sebagai seorang pengacara. Ya kan sebenarnya dari papi aku bisa sekarang kayak gini karena dari pengalaman pribadi. Papa aku pernah dituduh gara-gara waktu itu papa aku gak ngerti hukum, bukan orang hukum. Papa aku dulu banker. Dia banker di Amerika. Dia waktu kecil itu ya waktu kecil gitulah ya. Terus dia tinggal di asrama. Terus abis itu dia mikir, papa aku mikir gak mau kuliah, mau kerja aja biar dapat duit. Tapi abis itu gara-gara kakek aku, yang mana papanya dia nyuruh dia kuliah di luar negeri, ya udah gitu. Terus papa aku tuh dia juga udah pernah tinggal di homeless shelter di Amerika. Bener-bener gak punya duit, jadi kayak udah ngalamin yang paling parah. Terus abis itu balik ke Indonesia punya aku apa sih namanya? Ya aku lahir lah gitu. Terus abis itu papa aku gara-gara rebutan aku jadi dijerat kasus penculikan gara-gara waktu itu mama aku kan pakai OC Kaligis. Terus waktu itu ya papa aku dijerat kasus penculikan padahal kan aku anak kandungnya sendiri. Terus unsur pidananya juga nggak terpenuhi sama KUHP pas penculikan yang seharusnya. Pasti Om udah tahu. Jadi aku nggak usah ini lagi. Terus jadi itu dia udah pernah 9 bulan di penjara. Kalau aku mikir-mikir tuh sama aja, dia 9 bulan di penjara tuh sama, tapi ya nggak jadi deh. Jadi dia 9 bulan di penjara ya gara-gara itu dia merasa itu udah paling rendah gitulah. Tapi jadi papa aku tuh udah 3 kali di penjara. Jadi tuh kalau menurut papa aku tuh yang di penjara tuh bukan masalah, asal demi negara ini maksudnya udah terbiasa gitu. Mungkin udah pernah, jadi kayak papa aku tuh cuman peduli. Papa tuh nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin dia di sini. Dia cuman mau agar di sana di atas dia untuk upah dia untuk di surga itu. Jadi udah nggak, kalau dari ancaman papaku banyak, dan papaku aku sering dengar papa bilang nggak takut gitu. Nggak perlu takut, buat apa yang ditakutin? Kalau kita berbuat benar, kita berbuat adil, pasti Tuhan lindungin gitu, ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau maksud aku balik lagi ke benang merahnya, kan dibilang titik terendah, ya artinya bukan dari satu ini banget, maksudnya dari kehidupannya dari dulu tuh emang udah ya susah gitu. Jadi papa aku tuh, kalau hidup papa aku tuh kayak roller coaster, bisa tinggi, bisa turun, terus tinggi lagi, turun lagi. Jadi dulu dari banker balik ke Indonesia di penjara, terus habis itu bikin kantor hukum udah mau naik, di penjara. Terus sekarang udah kor-kor di media udah ini naik lagi, hidupnya udah ini, di penjara lagi. Jadi kayak roller coaster gitu. Jadi emang nggak bisa ditebak hidupnya. Jadi udah ngalamin berbagai macam fase tahap kehidupan gitu. Bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan gaya hidup papamu yang seperti itu? Iya, jadi karena gara-gara itu aku mau cerita dikit juga. Teman-teman aku kayak bilang kalau misalnya itu aku jadi kamu, aku pasti udah kayak nangis-nangis di kamar gitu kan. Tapi aku enggak. Orang-orang tuh kayak kasihan, kayak semangat ya, kayak Kit, yuk nggak apa-apa, kalau ada apa-apa cerita gitu. Tapi jujur aku udah ini sebenarnya aku agak ya terbiasa karena dari dulu aku udah kayak terbiasa sama kalau bisa dibilang sama oknum-oknum di negara ini sih, kayak didatengin orang kejaksaan sampai puluhan, tiba-tiba di rumah ditanya-tanyain papa kamu di mana gini-gini gitu. Jadi udah lama-lama udah kayak makin sering ya, jadi makin terbiasa. Kayak menurut aku itu sebenarnya itu nggak normal, tapi karena sering mengalami jadi aku merasa mungkin raga aku atau kayak psikis aku kayak ngerasa ya udah gitu, karena sering jadi ya lama-lama terbiasa gitu. Kate, kamu membuat Om jadi terdiam mendengarkan kamu bercerita seperti ini. Seperti rasanya dulu di hadapan Om ini seorang anak dewasa. Luar biasa kamu nih, Kate, gitu ya. Om maju pembicaraannya. Kamu orang Indonesia kan? Iya. Lahir di sini. Iya. Kamu
mencintai negerimu anakku? Kalau negeri sih iya, karena emang kalau istilah PKN beragam budaya, ras, agama, bineka tunggal ika gitu-gitu, cinta sih iya sama negeri. Tapi kalau kayak orang-orangnya yang jahat, kotor, oknum-oknumnya ya nggak begitu suka. Jadi ya aku sih cinta sama negeri ini, makanya aku mau berbuat sesuatu untuk negeri ini. Jadi ingin merubah negeri ini buat jadi lebih baik gitu. Apa yang akan kau lakukan? Juga. Hah? Apa yang akan kau lakukan? Ya sebenarnya papaku juga pernah bilang ke aku, kamu nanti kalau misalnya jadi pengacara di Indonesia, karena sistem negeri kita ini udah bobrok. Aku juga mau bisa berbakti buat negara ini, karena kalau aku lihat tuh ya emang banyak aku sering lihat papaku, jadi kalau orang nggak punya duit, mereka kalau nggak pintar kayak dulu papa aku nggak ngerti hukum bisa dijeblosin karena harus semuanya apa-apa serba duit. Ternyata kayak aku juga setelah dengar dari papa aku, ternyata orang kalau di penjara bisa pergi ke hotel, bisa ke mall. So kayak, hah beneran? Soalnya iya papi dulu pernah gitu. Jadi dia dulu waktu itu pas di penjara, dia polisinya bilang kayak, udah kamu kasih kita duit, nanti kita antar kamu ke hotel ini, nanti kamu ini sehari ini terus balik lagi gitu, kayak gitu. Jadi aku kayak kaget karena aku lihat itu di film-film doang. Jadi tadi pertanyaannya apa? Itu tadi. Iya, jadi kalau misalnya aku mau, iya jadi kalau aku aku cinta negara ini atau enggak? Iya cinta, justru karena aku cinta, aku mau sebenarnya bukan sama negaranya tapi sama orang-orangnya sih. Orang-orang yang di Indonesia, ya negara ini kan ada rakyat, jadi ya termasuk sih, tapi lebih ke orang-orangnya kayak aku mikir kalau orang nggak punya duit, nggak pintar, terus mereka gimana bisa bertahan di negara ini? Kalau mereka punya masalah hukum gini-gini gitu, nanti di apa-apa dimintain duit gitu. Jadi ya aku kayak mikir aku juga mau jadi orang yang nggak mau buat mereka doang, aku juga mau menjadi orang yang sukses dan ya baik. Seberapa marah kamu papamu diperlakukan seperti ini oleh oknum-oknum aparat? Menurutmu, karena kan kamu menuding bahwa papamu diperlakukan tidak adil atas nama hukum oleh beberapa oknum aparat. Kita gunakan kata oknum aparat karena ada banyak oknum yang baik. Iya. Bukan oknum, ada banyak orang penegak hukum yang baik. Nanti Om cerita tentang itu. Tapi Om mau tanya, seberapa marah kamu dengan situasi ini? Kalau dibilang kesel, ya kesel karena kayak ini kalau orang ngerti hukum ini, kan aku yakin kejaksaan, polisi, jaksa, hakim semuanya pasti ngerti dong acara hukum gini-gini, yang mana boleh, mana harusnya nggak boleh, harusnya mereka ngerti. Tapi mereka kayak pura-pura bodoh dan ngikutin prosesnya aja. Jadi tuh kayak mereka tuh apa ya kesel sih, karena udah jelas-jelas keadilan itu nggak ditegakkan, tapi merekanya kayak seolah-olah itu biasa aja gitu loh, padahal udah jelas-jelas salah, tapi mereka kayak masih ngotot gitu loh. Gimana maksudnya, mereka udah tahu itu salah tapi tetap ngotot kalau yang mereka lakuin itu bener. Tapi kalau akunya sendiri, aku udah jadi roller coaster dari miskin biasa aja, kaya, miskin lagi, biasa aja, kaya, miskin lagi, gitu-gitu semua. Jadi aku udah agak terbiasa. Tapi kalau kesel ya aku kesel. Waktu dulu aku nggak begitu ngerti dengan keadaan waktu kecil, jadi agak gimana sih, kayak ya udah gitu, kayak ya udah. Terus tapi aku masih mau kayak cari tahu. Aku mulai penasaran. Sebenarnya aku paling penasaran tuh waktu kecil. Tapi lama-lama waktu kecil tuh aku penasaran orangnya, suka nanya-nanya. Tapi kalau sekarang bukan ke penasaran, tapi lebih ke aku merasa kalau di tahap sekarang ini aku nggak ngerti sesuatu, di mana tahap berikutnya aku bisa mengerti sesuatu. Jadi aku mau mengerti sesuatu pada tahap ini, biar tahap berikutnya aku bisa ngerti juga gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku kalau kesel ya kesel, tapi karena emang hukum kayak gini, ya makanya aku sekarang lagi berusaha berjuang biar bisa dapat keadilan gitu. Seberapa dekat kamu dengan papamu? Kalau deket itu aku dari kecil sampai gede, yang gedein aku papaku sendiri. Jadi kalau deket bisa dibilang deket banget. Kadang aku bisa mungkin ya aku bisa ngerasa gitu, karena misalnya waktu itu papi aku pernah sakit, terus tiba-tiba beberapa hari waktu itu papa aku lagi di luar negeri, terus aku tiba-tiba sakit, ternyata papi aku juga lagi sakit. Misalnya kayak ya nggak tahu itu kenapa, tapi ada kontak batin. Kalau ya mungkin ya ada kontak batin maksud aku gitu. Mungkin kalau deket banget, tapi kalau kedekatan
aku lebih sering sama papaku waktu aku kecil. Tapi aku tuh kan single father, jadi dari kecil sampai gede dia ngurusin aku terus. Dia tuh dia tuh nggak mikirin diri dia sendiri, dia mikirin aku. Jadi bentar. Nggak apa-apa, kamu bisa nangis di sini, Kate. Karena Om juga punya anak perempuan. Om bisa merasakannya. Jadi dari aku lahir, semua yang papaku lakukan itu sebenarnya demi aku. Papaku tuh selalu mikirin, kamu nanti gimana Beb kalau papi gak ada. Kamu harus ngerti ini, papi itu sebenarnya udah aman nyaman, tinggal kamunya aja yang harus bisa tanpa papi gitu. Kamu harus bisa cari duit sendiri, jadi orang sukses gitu. Papi aku tuh menjalani kehidupannya sekarang bukan demi dirinya sendiri, makanya dia nggak takut kalau apa-apa terjadi sama dirinya dia sendiri, tapi dia mencoba untuk bisa bisa ini sama diri dia sendiri, karena aku belum bisa beranjak di dua kaki aku sendiri tanpa papa aku. Jadi aku masih membutuhkan papa aku karena aku masih kecil. Jadi papaku tuh hidup tuh sebenarnya bukan demi diri dia aku jadi terbata-bata, bukan demi diri dia sendiri. Dari aku kecil dia selama di penjara, terus dia nyari duit itu buat aku jadi keinget waktu dulu. Aku jadi cerita, nggak apa-apa aku cerita. Jadi aku ingat waktu dulu aku pernah bawa telur terus pecah, terus waktu itu aku masih miskin, kok aku sih papi aku, jadi hidup kita masih kayak gimana, terus aku setiap hari makannya cuma telur gitu. Terus telur itu pecah kan karena aku teledor, terus papaku kemarin aku ngomong, gimana sih nanti kamu makan yang telur yang pecah. Tapi habis itu pas aku dikasih makanan itu telurnya bentuknya sempurna, jadi aku itu pasti papi ini yang baru. Ini nggak penting sih, tapi aku cerita aja karena aku jadi kayak mau cerita karena aku suka bercerita. Kami punya foto kamu dengan papamu. Coba ditampilin. Ini kamu dengan papamu, gitu ya. Kelihatan memang kamu sangat dekat dengan papamu. Bahkan kamu berfoto dengan papamu di Bareskrim. Oke, tadi pembukaannya Om mengatakan merawat hati. Om harus menjelaskan ini kepadamu. Generasi bangsa ini nantinya tuh sedang bergerak menuju ke arah dari Om sekarang ke papamu, apapun pekerjaannya. Karena kan Om lebih tua dari papamu. Setelah itu papamu ke kalian, termasuk anak-anaknya Om. Salah satu tujuan acara ini adalah merawat hati kalian. Tidak mudah menjadi sebuah bangsa yang kuat. Indonesia ini didirikan oleh para founding fathers bangsa ini dengan darah dan air mata. Sekarang kita termasuk Om dan juga kamu kelak, terutama kamu karena kamu adalah masa depan bangsa ini, yang akan meneruskan agar kemudian Indonesia tetap berdiri 1000 tahun lagi. Salah satu caranya adalah bagaimana kemudian agar seluruh proses-proses bernegara itu berjalan, termasuk penegakan hukum. Hari ini tampaknya kamu terluka oleh proses-proses keadilan yang sedang terjadi di negeri ini, dan itu menimpa adalah papamu. Anakku, Kate, Om mau mengatakan begini, kamu harus tetap kuat. Dan kelihatannya kamu kuat. Air matamu hari ini adalah air mata yang Om lihat ingin mengatakan bahwa enggak, saya baik-baik saja dan saya akan bersama dengan Indonesiaku untuk menjadi lebih baik lagi nantinya. Ada kekecewaan di dalamnya, ada air mata di dalamnya. Perlu kau dengarkan cerita ini, anakku. Jadi nantinya bagaimana kemudian kamu berjalan bersama dengan anak-anak yang lain untuk mengatakan kepadamu bahwa oke, ada banyak luka yang saya jalani termasuk kepada diriku di dalam proses berbangsa. Tetapi hati pikiran dari diriku kepada negeriku bernama Indonesia tidak akan pernah luntur. Kamu harus pikirkan itu dan terus tanamkan dalam dirimu. Kau boleh marah kepada beberapa orang yang menurutmu melukai rasa keadilanmu, karena itu mengenai papamu sendiri, orang yang kau cintai. Tapi Om ingin mengatakan bahwa mungkin saja barangkali proses ini harus kita lalui untuk menjadi bangsa yang kuat, agar kelak ketika kamu dan generasimu mengendalikan negeri ini, apapun nanti pekerjaan, mungkin jadi pengacara, mungkin menjadi presenter, mungkin menjadi seorang guru, menjadi seorang banker, negeri ini jauh lebih baik. Om berharap seperti itu ya, Kate ya. Nah, untuk itu kita masuk pada
bagian-bagian akhir diskusi kita, Om mau bertanya, apa yang sedang kau rencanakan baik untuk dirimu maupun untuk papamu yang sedang ditahan? Yang aku rencanain buat diri aku sama papaku. Kalau buat diri aku sendiri, aku mau belajar banyak, tapi bukan di sekolah. Maksudnya kayak kalau di sekolah itu cuma biar dapat nilai bagus, dan aku bakal belajar buat dapat nilai bagus, tapi buat pengetahuannya cuma kayak ya begini, lebih kayak buat nilai bagusnya lebih banyak. Tapi aku mau belajar lebih sama papa aku. Cuman papaku sibuk buat negara gitu. Sebenarnya kalau aku bilang papaku tuh pinter banget karena semua yang dipelajarin tuh otodidak. Jadi dari banker, saham, dia tahu teknik-tekniknya. Dia ditempatkan di mana aja, dia bisa dapetin duit gitu. Aku mau jadi kayak papaku. Di tempat ini manapun, aku bisa sukses. Aku mau gitu. Untuk diri aku sendiri ya. Tapi aku mau sukses dengan cara untuk orang lain juga. Jadi nggak cuma buat aku, buat orang lain juga. Dan kalau aku rencanain buat papaku, itu kan kehidupan papaku sendiri ya. Maksudnya aku nggak merencanakan buat papaku karena papaku emang dasar gitu. Tapi ya aku mau papaku ya bebas, karena aku mau papaku tuh istirahat gitu loh. Karena dia kalau pulang kerja tuh ya, itu tuh pokoknya pucat, tuh dia masih kayak kerja meskipun kayak udah dia tuh udah overload. Jadi kayak apa, dia masih mau berjuang buat negara, buat kliennya, buat ini. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang dia tuh sebenarnya harusnya udah istirahat aja gitu loh. Maksudnya kayak aku sebenarnya pengen papaku ya pensiun aja lah gitu. Ya nikmatin hidup lah. Dia banyak pencapaian dan hasil kerja, tapi nggak dinikmatin. Jadi kayak dia kerja terus. Dan hasil dari kerjaan dia bukan buat diri dia sendiri, tapi buat aku, Tante Pio gitu. Buat keluarganya, bukan buat dia. Makanya aku nangis. Oke. Gitu. Lagi gak? Cukup ya. Cukup. Om merasa sudah menangkap apa yang Kate ingin sampaikan. Kamu kuat sekali, anakku. Satu pesan Om sekali lagi sebelum kita tutup. Belajar lebih keras. Sisipkan niat baikmu untuk Republik ini, sebab negeri ini mencintaimu. Bahwa kemudian ada beberapa orang yang mungkin melanggar rasa keadilanmu, itu adalah oknum. Biarkan sejarah yang akan mencatatnya nantinya bahwa kau berada pada jalan yang benar demi Indonesiamu. Om ingin ada merah putih di dalam hatimu. Marah boleh, tetapi negeri ini tidak akan pernah menyampirkan. Oke? Dengarkan nasihat Om ya. Nasihat yang Om juga berikan kepada orang-orang lain, termasuk anaknya Om sendiri. Ya, Oke, kita tidak terlalu banyak membahas soal kasus bapamu, tapi Om pengen melihat dari sudut pandang seorang anak di mana orang tuanya sedang menghadapi cobaan hukum seperti ini. Kamu sangat cerdas, kamu kuat, kamu meyakinkan Om bahwa masa depanmu akan sangat baik nantinya. Ya, amin. Pokoknya belajar yang kuat ya nak ya. Iya. Oke, baik, pemirsa, itu diskusi saya dengan seorang anak kecil, dengan narasi yang terukur, dengan naluri yang luar biasa, dengan nyali yang luar biasa. Dia putri dari Alvin Lim, pendiri sebuah firma hukum bernama LQ Indonesia Law Firm, sebuah firma yang mengagetkan banyak orang akhir-akhir ini dengan keberaniannya yang luar biasa. Sampai Pak Dahlan Iskan menuliskan secara khusus, juga beberapa penulis yang lain. Hari ini kita berbicara tentang putrinya dari sudut pandang yang berbeda, dari angle yang berbeda. Satu tujuan saya di sini adalah merawat hatinya, bahwa negeri ini harus ada di dalam hatinya, merah putih di dadanya, dan mengambil peran-peran besar di masa depan. Peran ini harus kami lakukan dengan melihat banyaknya peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, harus saya katakan melanggar rasa keadilan kita. Ada banyak, setiap hari kita lihat. Ini adalah jawaban kita. Dan saya berharap anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini sekarang yang akan mengambil peran-peran besar, tidak justru meneruskan kesalahan itu. Saya harus menginfluence optimisme. Saya harus meyakinkan dia bahwa dia harus berpikir positif tentang bangsanya, sesakit apapun proses yang sedang dijalaninya sekarang. Sekali lagi Kate, terima kasih ya, belajar yang baik.
Demikian diskusi saya dengan putri dari Alvin Lim, Kate Victoria Lim. Sejujurnya saya agak kesulitan dengan diskusi ini. Saya harus menahan rasa apapun namanya. Saya seorang orang tua. Saya juga memiliki anak seperti dia. Tapi inilah, narasi seperti ini harus kita kembangkan terus dengan logika-logika yang terukur. Terima kasih telah menyaksikan acara.